Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi kita yang berikut tentang lipid. Oke, kuliah biokimia dan gizi ya. Kita mulai. Untuk outline-nya, di sini kita akan bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua penggolongan, yang ketiga asam lemak, lemak, lilin, fosfolipid, sphingolipid, terpen, steroid, dan yang terakhir lipid kompleks. Pendahuluan, untuk memberikan definisi yang jelas tentang lipid sangatlah sukar, sebab senyawa yang termasuk lipid tidak mempunyai rumus struktur yang serupa atau mirip. Garis bawahi ini ya, sifat kimia dan fungsi biologinya juga berbeda-beda. Kesepakatan para ahli biokimia, lemak dan senyawa organik yang mempunyai sifat fisika, seperti lemak, dimasukkan ke dalam satu kelompok yang disebut sebagai lipid. Artinya di sini penggolongan dalam lipid ini disamakan dengan didasarkan karena punya sifat fisika yang sama. Oke, sifat fisika yang dimaksud di sini itu yang pertama, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam satu atau lebih kelompok pelarut organik seperti alkohol, eter, aseton, kloroform, benzen. Dan ini semua disebut sebagai pelarut lemak. Sifat fisika yang kedua yang dimaksud adalah ada hubungannya dengan asam-asam lemak atau esternya. Dan yang ketiga, mempunyai kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Oke. Nah, ini sifat fisika yang dimaksud ini merupakan kesepakatan ya dari International Congress of Pure and Applied Chemistry. Oke, fungsi lipid. Yang pertama, lipid itu berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua itu sebagai penahan panas, kemudian membungkus beberapa organ. Jadi selanjutnya lipid nonpolar itu berfungsi sebagai insulator atau penghambat daripada listrik. Gabungan lemak dan protein atau disebut sebagai lipoprotein merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria. Selanjutnya, membantu pengangkutan vitamin. Jadi fungsi lipid ini juga membantu pengangkutan vitamin, menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Oke, selanjutnya penggolongan dari lipid. Ada beberapa penggolongan di sini. Yang pertama menurut Blur dulu. Di sini Blur mengatakan bahwa lipid itu dibagi atas 3. Yang pertama itu lipid sederhana, yaitu ester asam lemak yang ditambah dengan alkohol. Contoh lipid sederhana ini lemak itu gliserida, lilin atau wax. Kemudian yang kedua adalah lipid gabungan. Yang pertama tadi lipid sederhana, yang kedua lipid gabungan. Nah, lipid sederhana tadi itu kan ester asam lemak dengan alkohol ya. Tapi kalau lipid gabungan itu ester asam lemak ditambah dengan gugus tambahan. Jadi ada gugus tambahnya lagi. Contohnya di sini fosfolipid, cerebrosida gitu. Dan yang terakhir adalah derivat lipid, atau turunan dari lipid. Nah, derivat ini dihasilkan dari proses hidrolisis daripada lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, dan juga sterol. Ini yang pertama menurut Blur. Selanjutnya yang kedua, penggolongan lipid itu berdasarkan sifat kimia yang penting. Jadi lipid itu dibagi atas 2. Yang pertama, lipid yang dapat disabunkan, yaitu dapat dihidrolisis dengan basah. Jadi kalau lipid yang bisa disabunkan itu atau dibuat jadi sabun ini itu dia asalkan bisa dihidrolisis dengan basah ya. Contohnya di sini lemak. Kemudian lipid yang tidak dapat disabunkan. Nah, contoh dari lipid yang tak disabunkan ini steroid. Artinya di sini dia tidak dapat dihidrolisis dengan basah. Next kita lihat penggolongan lipid lagi berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya lipid itu dibagi atas 3. Yang pertama lipid simpanan, yaitu disebut juga storage lipid. Nah, contohnya di sini asam lemak sama triacylglycerol (PAG). Kemudian ada lipid struktural. Itu digunakan sebagai penyusun membran. Contohnya di sini adalah fosfolipid, glikolipid. Dan yang ketiga adalah lipid fungsional. Lipid fungsional ini sebagai tanda atau sinyal kofaktor serta enzim. Next, berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, lipid dibagi atas 2. Yang pertama adalah lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka. Contohnya di sini adalah asam lemak, triacylglycerol, fosfogliserol, sphingolipid, dan glikolipid. Sedangkan yang kedua adalah lipid dengan rantai hidrokarbon siklis. Kalau yang tadi terbuka, yang kedua ini lipid dengan rantai hidrokarbon siklis atau tertutup ya. Nah, contohnya di sini adalah steroid, terutama kolesterol.
Next, kita akan bahas di sini untuk lipid ini kan ada macam-macam ya. Nanti yang di sini akan kita bahas pertama asam lemak, kemudian lilin, kemudian fosfolipid, kemudian sphingolipid, terpen, steroid, dan lipid kompleks. Jadi ada sekitar 8. Ini sub bahasan yang akan kita bahas kali ini. Oke, pertama kita akan bahas asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak. Asamnya itu asam karboksilat dengan rantai C yang panjang. Jadi asam lemak ini asamnya itu adalah asam karboksilat ya, dengan rantai karbonnya itu yang panjang. Nah, asam lemak ini bisa berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Kemudian, nah asam lemak ini dia punya rumus strukturnya seperti ini, di mana R-nya ini adalah rantai karbon jenuh ataupun tak jenuh. Nah, banyaknya di sini bisa 4 sampai 24 atom karbon. Nah, rantai kalau C jenuh itu kalau jenuh ya itu artinya tidak ada ikatan rangkapnya. Dalam artian semuanya ikatan tunggal, sedangkan kalau rantai C tak jenuh itu berarti ada ikatan rangkapnya, entah rangkap 2 ataupun rangkap 3. Umumnya asam lemak di alam punya jumlah atom C genap. Jadi atom C-nya itu umumnya genap ya. Contohnya di sini eh, contoh dari asam lemak kita bisa lihat dari tabel. Misalkan asam lemak jenuh ini ada asam butirat, toproat, palmitat, stearat. Kalau asam lemak jenuh, oleat, linoleat sama linoleat. Nah, kita lihat di sini ya. Ini dari atas ke bawah, ini jumlah atom C-nya ini semakin eh, banyak. Jadi ini C3, ini C5, ini C15, C17. Nah, ternyata semakin panjangnya rantai atom karbon ini mempengaruhi titik leburnya. Titik lebur itu suhu di mana dia mulai melebur atau mulai cair ya. Jadi kalau rantai karbonnya semakin panjang, titik leburnya ini akan semakin tinggi. Jadi kalau yang masih C3 itu min 7,9, nah kalau untuknya asam stearat ini tunggu di suhu 69,4. Artinya di sini dengan melihat keadaan ini, jika suhu suhu kamar itu misalkan 28 derajat ya, misalkan suhu ruangan itu 28 derajat, artinya asam butirat ini kita akan dapati dalam bentuk yang sudah cair. Nah, tapi kalau di suhu 28 derajat, asam palmitat ataupun asam stearat itu dia akan dalam keadaan padatnya, karena dia belum ada di suhu yang dimana dia lebur atau dia cair tadi. Selanjutnya kita lihat asam lemak tak jenuh. Contohnya di sini ada asam oleat, linoleat, sama linolenat. Nah, pembedanya di sini ini banyaknya ikatan H ya. Nah, ternyata oleat, linolenat, dan uh, oleat, linoleat, dan linolenat yang bisa kita lihat di sini. Nah, pembeda dari oleat, oleat ini punya satu ikatan rangkap di sini. Kemudian linoleat itu ada satu, dua ya. Sedangkan kalau linolenat itu ada satu, dua, tiga. Nah, kalau ikatan rangkapnya semakin banyak, ini akan mempengaruhi titik leburnya. Jadi kalau ikatan rangkapnya satu, misalkan asam oleat ini tadi titik leburnya itu 14 derajat Celcius. Tapi kalau semakin ikatan rangkapnya semakin banyak, ternyata titik leburnya itu akan semakin dia akan melebur atau cair itu pada suhu yang akan semakin rendah. Gitu tadi ya. Oke, next kita lihat. Asam karboksilat di sini, kalau kita lihat di sini, asam lemak di sini maksudnya, itu dia memiliki dua bagian ya. Kalau yang ini, yang dikotakin ini adalah rantai hidrokarbonnya, rantai karbonnya. Sedangkan yang di bagian sini, ini adalah gugus asam karboksilat, COOH. COOH. Nah, pembeda atas dan bawah ini, kalau yang ini saturated. Saturated itu artinya di sini rantai karbonnya ini rantai tunggal. Artinya sudah jenuh ya. Tapi kalau unsaturated ya ini ada ikatan rangkapnya, artinya belum jenuh, tidak jenuh. Nah, asam lemak ini kalau kita lihat lagi di sini, apabila kita balik ya, kita balik yang ini ke posisi seperti ini, yang tadi, kita akan melihat bagian kepala ini, bagian di atas ini yang kita katakan yang tadi asam karboksilat ini disebut sebagai bagian kepala ya. Itu dibilang sifatnya adalah hidrofilik head atau kepala hidrofilik. Hidrofilik itu artinya dia suka dengan air. Nah, kalau yang di bawah ini, yang ini kita anggap sebagai ekor ya, itu sifat yang rantai karbon tadi ya, itu sifatnya di sini adalah hidrofobik. Jadi kepalanya hidrofilik, ekornya di sini adalah hidrofobik. Hidrofobik artinya tidak suka air. Oke, struktur umum dari asam lemak, kepalanya hidrofilik, ekornya hidrofobik. Sehingga karena dia memiliki dua sifat ini, asam lemak itu dikatakan mempunyai sifat amfipatik. Amfipatik itu artinya ada bagian yang bersifat hidrofilik,
Pokoknya ada dua bagian yang dengan sifat yang berbeda-beda. Satunya bersifat hidrofilik, satu bersifat hidrofobik. Oke, next kita lihat lagi. Ini asam lemak jenuh ya. Kalau kita lihat asam lemak jenuh tadi itu ikatannya tunggal. Kita lihat di sini rantainya lurus begini. Nah, kalau ikatan asam lemak jenuh itu kita lihat ikatannya di sini adalah rangkap. Ada rangkapnya di sini yang ditandai. Nah, kita bahas. Ikatan rangkap yang sering ditemui di alam adalah cis, bukan trans. Biasanya terletak pada C nomor 9, C12, 15, dan kecuali pada asam arakidonat. Nah, tata nama daripada asam lemak jenuh ini adalah jumlah C, itu jumlah C-nya duluan, kemudian jumlah ikatan rangkap, baru ada tanda ini, tanda letak ikatan rangkap yang tanda seperti delta ini yang menyatakan letak ikatan rangkapnya di mana. Jadi kalau untuk tata nama dari asam jenuh itu bergantung pada jumlah C-nya dulu berapa, habis itu baru jumlah ikatan rangkapnya berapa, terus ada simbol seperti delta ini yang menyatakan letak ikatan rangkapnya di mana. Oke, asam lemak tak jenuh memiliki titik leleh lebih rendah daripada asam lemak jenuh. Jadi kalau asam lemak ini jenuh, ini tak jenuh ya. Titik leleh dari asam yang ini, yang tak jenuh ini, itu dia titik lelehnya lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Nah, artinya di sini kalau titik lelehnya lebih rendah itu artinya kalau di pada suhu yang mungkin sama ya, ini bisa jadi yang satunya sudah meleleh, yang satunya belum gitu. Oke. Asam lemak jenuh umumnya banyak ditemukan pada lemak hewan. Kalau yang jenuh ini banyak di hewan, sedangkan asam lemak tak jenuh yang ini yang kanan itu umumnya banyak ditemukan dalam minyak tanaman. Oke, next kita lihat cis and trans unsaturated fat. Jadi asam lemak untuk tak jenuh ya, bentuk cis dan juga trans. Kita lihat di sini. Bentuk cis itu ketika dia saling sejajar seperti ini. Ini saling sejajar. Bentuk cis, hidrogen atom on same side of chain. Jadi atom hidrogennya itu pada sisi yang sama daripada rantai itu sama-sama di atas. Itu jadi bentuk cis atau sejajar. Nah, kalau bentuk trans itu kita lihat di sini, ini hanya satu di sini, satu di sini. Nah, bentuk trans itu hydrogen atoms on opposite sides of chains. Jadinya atom-atom hidrogennya itu berada pada posisi yang berseberangan. Jadi kalau cis itu sejajar, tapi kalau trans itu berseberangan. Oke, kita lihat. Nah, bentuk daripada sins ini yang umumnya itu ada di omega 3 fatty acid, asam lemak omega 3. Ini kalau dia sudah bentuknya trans ya, itu biasanya menjadi asam lemak yang jahat istilahnya, yang tidak baik bagi kesehatan. Kalau yang bentuknya masih cis itu bagus. Tapi kalau udah trans itu udah tak bagus, atau biasanya dibilang asam lemak jahat. Oke, trans fatty acid atau asam lemak yang tadi trans ya, asam lemak jahat tadi. Trans fatty acid formed by partial dehydrogenases of unsaturated fatty acid. Jadi asam lemak trans itu dibentuk karena dehidrogenasi sebagian daripada asam lemak jenuh. Oke, kita lihat di sini. Pada dasarnya kan kita sering dengar ya ini tentang asam lemak trans atau asam lemak yang tak bagus itu tadi. Itu karena dengan mengkonsumsi asam lemak trans ini akan menambah resiko terkena penyakit jantung. Nah, asam lemak ini, lemak kok bisa jadi sampai ke bentuk trans itu umumnya itu karena pemanasan ya, karena penggorengan sesuatu bahan itu yang sampai minyaknya tuh panas sekali atau minyak yang berulang-ulang dipakai itu tadi. Itu biasanya asam lemak trans itu adanya di minyak-minyak ya, minyak apalagi kalau sudah dipanasi dan lama gitu ya, itu udah ada asam lemak jahatnya. Next, kita lihat, oh ya ini tadi kan dikasih tahu ya bahwa untuk menambahi asam lemak itu pertama adalah nama daripada yang pertama adalah jumlah N-nya, jumlah C-nya. C-nya itu ada berapa dulu, habis itu nama ikatan rangkapnya, kemudian yang terakhir letak dari ikatan rangkapnya itu di nomor berapa aja. Nah, kita lihat di sini
Kalau kita lihat di sini skeleton atau rantai utamanya atau induknya itu C-nya ada 12. Kalau 12 itu dodecanoic acid atau asam dodekanat. Nah, nama sistematiknya, kalau nama umumnya asam laurat. Nah, melting point atau titik leburnya itu 44,2. Nah, asam laurat ini umumnya lebih larut dalam benzen ya ketimbang air. Ini bisa lihat di sini kelarutannya di dalam benzen itu lebih tinggi dibandingkan di air. Nah, kalau atom C-nya ada 14, itu namanya tetradecanoic acid atau asam tetradekanat. Nah, contohnya di sini adalah myristic acid atau asam myristat. Nah, melting point-nya itu juga semakin besar ya kalau kita lihat di sini nih. Nah, ini 16, 18, 20 sampai 24. Nah, kita lihat titik leburnya semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini atom C-nya semakin panjang, melting point-nya atau titik leburnya akan semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada simbol-simbol dengan yang tadi bilang delta ya, kayak segitiga ini oh ada 16, ini berarti C-nya ada 16. Terus ini delta ini satu ini menyatakan bahwa ikatan rangkapnya 1, terus bentuk segitiga ini terus 9 di atas itu menyatakan bahwa ikatan rangkap itu pada C nomor 9. Nah, ini 18 juga sama. 1 ini artinya juga dia punya ikatan rangkapnya itu 1, dan segitiga, bentuk segitiga atau delta ini yang sebenarnya berarti ikatan rangkapnya pada C nomor 9. Ini seperti ini juga. Nah, kalau kita lihat dari atas ke bawah, ini kan dia punya rantai atau ikatan rangkapnya ini kan semakin banyak. Kalau di sini 1, di sini 2, 3, 4 sampai 4 ya. Nah, semakin banyak ikatan rangkap, semakin banyak ikatan rangkap ini dari atas ke bawah kita lihat di sini ternyata umumnya dia punya titik leburnya atau melting point-nya ini semakin rendah. Kita lihat di situ. Next kita lihat asam lemak lagi. Sifat kimia asam lemak dan senyawa yang mengandung asam lemak ditentukan oleh panjang rantai hidrokarbon dan derajat ketidakjenuhan dari rantai hidrokarbon tersebut. Semakin panjang rantai asam lemak, semakin rendah kelarutannya di dalam air. Semakin sedikit ikatan rangkap, semakin rendah kelarutannya di dalam air. Nah, peranan asam lemak, yang pertama, asam lemak merupakan unit penyusun lemak atau minyak, fosfolipid dan juga glikolipid. Yang kedua, banyak protein dimodifikasi oleh ikatan kovalen dari asam lemak yang menempatkan protein-protein tersebut ke lokasi-lokasinya pada membran. Asam lemak merupakan molekul bahan bakar bagi setiap makhluk hidup. Turunan dari asam lemak berperan sebagai hormon dan cakra intrasel. Dan yang terakhir adalah peranan asam lemak itu adalah bahan baku daripada biodiesel dan juga bahan baku sabun. Next kita lihat trigliserida. Jika yang pertama tadi kita sudah bahas tentang asam lemak ya, sekarang kita masuk yang kedua adalah trigliserida. Nah, trigliserida itu kalau kita lihat itu ternyata dia terbentuk dari gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Jadi gliserol yang ini dia akan berikatan dengan 3 asam lemak. Nah, ketika dia berikatan dengan 3 asam lemak itu dia akan menghasilkan trigliserida ditambah dengan lihat di sini yang ditandai dengan warna biru toska ini ya, itu menjadi selain terbentuk trigliserida, hasil samping di sini adalah terbentuknya air. Jadi gliserol ditambah dengan 3 asam lemak akan menghasilkan trigliserida ditambah dengan air. Oke, kita lihat lagi ini gliserol tadi. Nah, ini dia punya rantai utamanya atau kepalanya. Nah, di sini yang dia punya ekornya atau asam lemaknya. Next, kita lihat. Trigliserida merupakan triester yang terbentuk dari gliserol dengan asam lemak. Gliserol yang ditambah dengan asam lemak. Ketiga asam lemak ini kan harus 3 ya, nanti akan menempati posisi 1, kedua, dan ketiga. Nah, ketiga asam lemak tersebut boleh sama atau berbeda. Jadi, R1, R2, R3 ini bisa sama, bisa berbeda. Entah itu jenuh ataupun tak jenuh. Masih ingat ya, yang tadi jenuh itu berarti dia ikatan tunggal, sedangkan tak jenuh itu ikatan rangkap. Oke, bila hanya 2 asam lemak, nah di sini kalau kan di sini asam lemaknya ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi kalau 3 itu disebut sebagai trigliserida. Tapi kalau seandainya asam lemaknya cuma 2, makanya namanya digliserida. Kalaupun cuma 1, namanya adalah monogliserida. Nah, kita lihat di sini, kalau digliserida itu kayak gini. Ini asam lemaknya hanya 2 di sini. Monogliserida ini asam lemaknya 1. Sifat fisika trigliserida bergantung pada jenis asam lemaknya. Jadi sifatnya itu seperti apa ini tergantung asam lemak yang diikat di sini. Bila asam lemaknya jenuh itu berarti ikatannya tunggal. Maka trigliseridanya berwujud padat. Nah, dan disebut lemak.
dan banyak terdapat pada hewan. Jadi kalau seandainya asam lemaknya itu asam lemak yang di sini ya, itu adalah asam lemak jenuh atau ikatannya tunggal, maka trigliseridanya ini nanti itu wujudnya adalah padat atau yang biasa disebut sebagai lemak. Apabila asam lemaknya tak jenuh, kalau tak jenuh berarti ikatannya rangkap 2 ataupun 3 gitu. Apabila asam lemaknya tak jenuh, maka trigliseridanya akan berwujud cair. Nah, trigliseridanya akan berwujud cair dan disebut sebagai minyak yang umumnya terdapat pada tumbuhan. Jadi kalau lemak itu biasanya ada di hewan, kalau minyak itu adanya di tumbuhan. Lemak dapat bereaksi dengan asam NaOH dan KOH membentuk garam asam lemak atau yang disebut sebagai sabun. Jadi lemak ini itu bisa bereaksi dengan basa ya, itu akan membentuk sabun. Sabun mempunyai kepala COO- yang polar dan ekor yang tidak polar. Oke, kita lihat di sini sabun. Nah, di sini kalau sabun ini kepalanya, ini sifatnya polar, terus ekornya ini yang panjang sampai sini, ini rantai karbonnya ini ekornya itu sifatnya tidak polar ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, gambar mekanisme pemecahan tetes minyak oleh sabun. Jadi kalau misalkan ini ada sabun, sabunnya ini digambarkan dengan ini, kepala sama ekornya di sini. Terus ada tetesan minyak. Nah, tetesan minyak minyak itu kan kalau dengan air ya dia tidak nyatu ya. Jadi kalau ketika seandainya sabun ini akan mau mengambil molekul minyak, itu berarti yang akan mengikat molekul minyaknya itu adalah bagian dari ekornya yang bersifat sama-sama non polar. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi kalau seandainya ada minyak, noda minyak, kemudian ada sabun, bagian dari ekor daripada yang di sabun itu yang bersifatnya hidrofobik itu akan mengikat dengan, atau yang bersifat non polar itu akan berikatan dengan sabun, sedangkan yang kepalanya di luar sini. Oke, kita lanjut. Saturated and unsaturated fatty acid in food lipids. Jadi asam lemak jenuh ataupun tak jenuh yang ada di dalam makanan yang mengandung lemak, kayak contohnya di sini olive oil, minyak zaitun, bentuknya di sini ada fasenya itu ada cair, kemudian ada butter, atau mungkin yang paling gampang kita lihat mentega ya. Mentega itu padatan yang soft, yang lunak. Terus yang terakhir adalah beef fat. Misalnya di sini adalah contoh dari lemak sapi. Nah, lemak sapi itu kan hard solid ya, padatan yang lebih keras dibandingkan dengan butter atau mentega tadi. Nah, kita lihat di sini. Olive oil itu dia mengandung sekitar asam lemaknya yang saturated asam lemaknya yang jenuh itu hampir di bawah 20% ya. Misalkan kayak kita lihat di sini 18%-nya. Nah, tapi kalau yang unsaturated ya, yang tidak jenuh dengan panjang C itu 16 sampai C18, itu ada hampir sekitar, kalau di sini 18%, di sini cuman 4%, 22, di sini hampir di sini 70%. Jadi kalau minyak zaitun bentuknya itu kan cair ya. Nah, bentuk cair ini ternyata dia punya kandungan asam lemak terjenuhnya itu banyak, besar. Kalau soft solid tadi atau contohnya mentega atau margarin atau butter, itu kita lihat di sini agak sebanding ya antara asam lemak yang jenuh dengan yang tak jenuh itu jumlahnya sebanding gitu kalau kita lihat di sini. Tapi kalau untuk yang lemak sapi itu dia bentuknya itu kan padatan yang lebih keras ya dibandingkan yang soft tadi, dibandingkan dengan yang mentega tadi. Nah, di sini itu juga dia punya sifat yang berbeda itu tadi itu karena kandungan asam lemak yang jenuh ataupun tak jenuhnya itu berbeda. Dari gambar ini kita bisa kesimpulan bahwa ketika kandungan asam lemaknya itu komposisinya berbeda, entah jenuh ataupun tak jenuh, terus banyak atau sedikitnya itu kalau berbeda, itu akan mempengaruhi fasa daripada si asam lemak itu, fasa daripada asam lemak itu tadi. Misalkan dia bisa cair, bisa padat, terus padatnya agak keras, sama padatnya agak lebih soft, lebih lembut. Oke, next kita lihat yang ketiga, kita akan bicara tentang lemak atau gliserida atau fat. Lemak itu merupakan ester asam lemak yang ditambah dengan gliserol. Gliserol itu suatu trihidroksialkohol yang terdiri atas 3 atom C. Jadi setiap atom C memiliki gugus OH. Satu molekul gliserol dapat mengikat 1, 2, ataupun 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester yang disebut dengan sebagai monogliserida
digliserida, dan trigliserida. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Ketika molekul asam lemak itu ketiga molekul asam lemak itu boleh sama, boleh berbeda. Asam lemak yang terdapat dalam alam misalnya adalah asam palmitat, stearat, foleat, dan linoleat. Lemak hewan pada umumnya berupa zat padat pada suhu ruangan. Sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan berupa zat cair. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak cair atau yang biasa disebut dengan minyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Untuk menentukan derajat ketidakjenuhan asam lemak yang terkandung dalam suatu sampel dapat diukur dengan bilangan iodium. Iodium dapat bereaksi dengan ikatan rangkap dalam asam lemak. Tiap molekul iodium mengadakan reaksi adisi pada satu ikatan rangkap. Makin banyak ikatan rangkap, makin banyak pula iodium yang dapat bereaksi. Pada umumnya, lemak apabila dibiarkan lama di udara akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak. Hal ini disebabkan oleh proses hidrolisis yang menghasilkan asam lemak bebas. Di samping itu, dapat pula terjadi proses oksidasi terhadap asam lemak tidak jenuh yang hasilnya akan menambah bau dan rasa yang tidak enak. Kelembapan udara, cahaya, dan suhu tinggi dan adanya bakteri perusak adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketengikan minyak. Kelembapan udara, cahaya, suhu yang tinggi, dan adanya bakteri perusak adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketengikan minyak. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini trigliserida. Nah, trigliserida ini kan dia punya kepalanya itu kan di sini ya. Nah, terus yang di sini kan rantai R-nya. Nah, kalau R-nya ini kita bisa lihat di sini macam-macam ya. Bisa jadi contoh di sini dari trigliserida itu 1 steroil, 2 linoleil, 3 palmitoil gliserol. Ini namanya. Atau mixed triacyl gliserol. Gliserol yang campuran gliserol dengan 3 asam lemak yang beda-beda. Triacyl gliserol kemudian dikenal sebagai lemak ataupun minyak. Bisa berbentuk padat ataupun cair pada suhu 25 derajat. Oke, sifat lemak. Lemak hewan bersifat padat, tumbuhan bersifat cair. Kalau lemak yang berasal dari hewan umumnya padat, kalau lemak yang berasal dari tumbuhan bersifat cair. Proses hidrolisis lemak dapat menghasilkan asam lemak dan juga gliserol. Ketika akan digunakan ikatan ester dihidrolisis dengan enzim lipase. Proses hidrolisis yang menggunakan basa menghasilkan sabun atau saponifikasi. Oksidasi lengkap akan menghasilkan 9 kilokalori per gram. Tidak terdapat sebagai komponen membran tetapi terakumulasi di dalam jaringan adiposa. Ini sifat daripada lemak. Fungsi lemak. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua itu sebagai bahan baku hormon, yang ketiga membantu transfer vitamin yang larut dalam lemak, yang keempat itu sebagai bahan industri sebagai bahan insulasi terhadap suhu, dan yang terakhir adalah pelindung organ-organ tubuh bagian dalam. Ini sifat daripada lemak. Oke, ini kita lihat di sini. Ini tadi lemak ya, atau trigliserida tadi. Oke, dari selanjutnya kita lihat di sini. Ini ada 2 gambar. Yang pertama ini untuk yang pertama ini adalah gambar daripada adipos ya, dari jaringan adiposa daripada babi Guinea. Kita lihat di sini dari gambar ini diketahui bahwa yang besar-besar ini, yang memiliki massa yang lebih besar ini adalah lemaknya. Sedangkan yang kecil-kecil ini yang mengelilingi ini adalah sitoplasmanya. Selanjutnya kalau yang di sebelah kanan ini merupakan dari sel daripada benih biji daripada Arabidopsis. Nah, di sini kita lihat di sini jika pada jaringan hewan tadi lemak begitu banyak, sedangkan kalau pada tumbuhan di benih Arabidopsis ini ternyata dia punya triacylglycerol atau lipid di sini dalam bentuk minyak ya. Triacylglycerolnya itu sedikit ya. Ini yang warnanya lebih terang ini. Nah, berbeda yang di jaringan hewan gitu ya. Kalau di hewan itu lebih ke lemak yang begitu banyak gitu ya. Kalau di tumbuhan itu
semacam tetesan gitu ya, tetesan dari minyak yang sedikit ini. Oke. Selanjutnya lilin ataupun wax. Lilin adalah ester asam lemak dengan alkohol tinggi, atom berkarbon banyak. Nah, contoh di sini lilin di sini, kalau yang ini pH3 dan seterusnya ini adalah lilin lebah atau mirisil palmitat. Terus ada juga lilin spermaceti atau cetyl palmitat. Ini kalau lilin lebah gambarnya seperti ini ya. Ini yang lilin lebahnya ini, yang di sarangnya ini. Ini lilin lebah. Sedangkan kalau yang ini spermaceti tadi atau cetyl palmitat itu merupakan lilin yang didapatkan daripada organ spermaceti yang di bagian sini. Jadi di sini ada paus sperma istilahnya itu ada kandungan lilinnya di bagian organnya di bagian sininya. Oke. Lilin lebah mempunyai titik leleh 62-65 derajat Celcius dan dipakai sebagai bahan semir sepatu, lampu bakar, dan juga pemoles kertas. Kemudian, kalau yang spermaceti yang dari paus sperma tadi, itu memiliki titik leleh 42-50 derajat Celcius, jadi lebih rendah ya. Dipakai sebagai lampu bakar, kosmetik, dan juga salep. Lilin pada tumbuhan atau hewan berfungsi sebagai pelindung dan penahan daripada air. Lilin secara umum dapat dijadikan sabun bila direaksikan dengan NaOH ataupun KOH seperti halnya trigliserida. Lilin tidak mudah terhidrolisis seperti lemak dan tidak dapat diuraikan oleh enzim yang menguraikan lemak. Oleh karenanya lilin tidak berfungsi sebagai bahan makanan. Diperhatikan di sini bahwa lilin yang ini yang kita maksudkan ini entah lilin lebah ataupun lilin paus sperma ini bukan bahan makan ya, karena dia tidak dapat diuraikan oleh enzim-enzim pencernaan kita. Next kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada satu fakta earwax. Earwax itu atau biasa disebut sebagai serumen. Nah, walaupun dia punya namanya earwax, tapi dia tuh bukan wax. Nah, kalau wax tadi itu kan lilin ya. Nah, serumen yang ibu maksud apa? Ini kita biasanya bilang kotoran pada telinga ya. Kotoran telinga itu kan bahasa Inggrisnya earwax ya, atau bahasanya serumen. Sekalipun namanya earwax, dia bukan wax. Jadi, komponen utama daripada earwax ini ternyata lapisan tipis daripada lapisan kulit mati ya. Nah, ternyata ini 60% daripada earwax itu tersusun oleh keratin dan 12-20% itu merupakan asam lemak yang berantai panjang, baik yang jenuh ataupun tak jenuh. Terus ada alkoholnya dan juga ada squalen. Dan 6-9% merupakan kolesterol. Jadi earwax itu bukan wax ya. Karena malah kalau kita lihat di sini 60%-nya keratin, keratin berarti protein. Nah, dia punya fatty acid-nya malah sedikit, 12-20%. Ini 6-9% kolesterol. Ini berarti lipidnya sedikit. Lebih banyak adalah keratinnya atau proteinnya. Next, fosfolipid atau fosfatidat atau gliserol fosfolipid. Nah, ini adalah fosfolipidnya. Jika kalau kita lihat tadi, ini ada gliserol, terus di sini ada asam lemaknya. Nah, asam lemaknya ini yang pertama ini, kalau yang ini contohnya asam lemak yang ikatan tunggal berarti asam lemak jenuhnya. Kalau yang ada ikatan rangkapnya ini berarti tak jenuhnya. Nah, fosfolipid ini ketika salah satu daripada asam lemaknya ini diganti ada gugus penggantinya. Oke. Fosfolipid itu merupakan suatu gliserida yang mengandung fosfor. Jadi ini ada fosfornya, bisa lihat di sini ada fosfornya dan dalam bentuk ester asam fosfat atau fosfogliserida. Jadi fosfolipid ini gliserida, tapi salah satu gugus yang bagian bawah ini adalah fosfornya. Senyawa-senyawa dalam golongan fosfogliserida dapat dipandang sebagai turunan asam alfa fosfatidat. Jadi senyawa-senyawa yang fosfogliserida ini turunan dari ini ya. Next, gugus yang diikat oleh asam fosfatidat antara lain. Jadi gugus yang diikat itu maksudnya yang X ini ya. Nah, gugusnya itu bisa kolin, etanol amin, serin, dan inositol. Atau senyawa yang termasuk fosfolipid, sehingga kalau misalkan asam fosfatidat ini mengikat kolin, namanya jadi fosfatidilkolin. Kalau mengikat etanol amin, jadi fosfatidil etanol amin. Kalau mengikat serin, menjadi fosfatidil serin. Dan kalau mengikat inositol, jadi fosfatidil inositol. Fosfolipid terdapat pada sel tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pada tumbuhan, fosfolipid terdapat dalam kedelai. Pada manusia dan hewan terdapat dalam telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan juga jantung. Next, kalau kita lihat struktur umum fosfolipid ini tadi,
ini kan seperti ini. Nah, gugus yang diikat oleh asupan fosfatidat ini, X ini, itu bisa jadi kalau dia tidak mengikat kan dia jadi mengikat H nih. Ini namanya asam fosfatidat. Tapi kalau dia mengikat etanol amin jadi kan fosfatidil etanol amin. Kalau mengikat kolin jadi fosfatidil kolin. Kolin gugusnya seperti ini. Kalau mengikat serin, serin gugusnya seperti ini namanya jadi fosfatidil serin. Kalau mengikat gliserol jadi fosfatidil gliserol. Kalau mengikat myoinositol 45 bifosfat jadi namanya ini. Ya intinya X-nya ini bisa digantikan tergantung gugusnya apa. Nah, gugusnya ini yang kemudian nanti menentukan nama daripada gliserol fosfolipidnya. Oke, kita bahas satu-satu. Masih yang dari tadi fosfatidilkolin ya. Apabila asam fosfatnya mengikat kolin. Fosfatidilkolin dikenal sebagai lecitin. Mulanya diperoleh dari kuning telur yang namanya lecitos. Jenis lecitin tergantung pada asam lemaknya. Jadi lecitin ini tergantung asam lemaknya apa. Asam palmitat, stearat, oleat, minimat, ataupun linolenat. Lecitin berupa zat padat lunak seperti lilin, berwarna putih dan dapat diubah menjadi coklat bila kena cahaya dan bersifat higroskopis, dan bila dicampur dengan air membentuk larutan koloid. Lecitin dapat larut dalam semua pelarut lemak kecuali aseton. Penambahan aseton pada larutan koloid akan mengendapkan lecitin. Lecitin dapat terhidrolisis dengan bantuan enzim lecitinase. Lecitinase yang terdapat dalam cairan bisa ular kobra dapat menguraikan asam lemak yang terikat pada atom C nomor 2 sehingga menjadi lisolecitin. Senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya hemolisis, yaitu proses perusakan sel-sel darah merah. Hemoglobin dalam sel darah merah diubah menjadi bilirubin yang terkumpul dalam darah dan kadang-kadang dapat menimbulkan warna kuning pada kulit. Akibatnya orang akan menderita anemia. Jadi anemia. Jadi kalau orang yang kemudian terkena bisanya ular kobra ya, itu secara langsung itu lecitinase yaitu enzim yang ada di dalam bisa ular kobra itu tadi akan menguraikan asam lemak. Nah, menguraikan asam lemak yang terikat pada menguraikan asam lemak nomor 2 sehingga terjadi lisolecitin. Nah, kalau sudah jadi lisolecitin ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sel-sel darah merah. Nah, itu sebabnya kan kalau orang yang kemudian terkena bisa ular kobra itu kan dia anemia ya, terus kulitnya menjadi kuning gitu, itu ternyata karena enzim lecitinase yang ada pada bisa ular kobra itu tadi itu menguraikan asam lemak, kemudian diubah menjadi lisolecitin. Lisolecitin itu menyebabkan terjadinya perusakan terhadap sel-sel darah merah. Nah, kalau sel-sel darah merah yang hemoglobin dan sel-sel darah merah yang tadi sudah dirusak itu akan diubah menjadi bilirubin. Nah, kalau bilirubin dalam darahnya banyak, kadang-kadang akan menimbulkan warna kuning pada kulit. Itu lecitin ya. Lecitin digunakan untuk bahan pembuatan es krim, kue, dan mayones. Jadi kalau kalian lihat es krim gitu, coba lihat di komposisi, biasanya salah satu bahannya adalah lecitin. Itu untuk pelembut untuk teksturnya ya supaya bisa lebih lembut. Oke, itu lecitin. Sekarang kita ke cefalin. Fosfogliserida yang tidak larut dalam aseton dan alkohol. Yang termasuk cefalin adalah fosfatidil etanol amin dan fosfatidil serin. Keduanya terdapat dalam jaringan dan sel, terutama dalam sel otak dan juga sel syaraf bersama-sama dengan lecitin. Jadi fosfatidilkolin, fosfatidil serin, fosfatidil etanol amin ini adanya di mana di sel otak dan juga sel syaraf ya. Next, hidrolisis sempurna fosfatidil gliserin dan fosfatidil etanol amin menghasilkan asam lemak, gliserol, fosfat, etanol amin dan juga serin. Hidrolisis parsialnya, kalau sempurnanya kan dapat ini. Kalau parsialnya itu akan dengan menggunakan enzim fosfatidase akan menjadikan asam lemak pada atom C nomor 2 diuraikan menjadi lisocefalin. Ini kalau seandainya parsial ya. Fosfatidil inositol terdapat dalam semua sel dan jaringan hewan, sedangkan pada tumbuhan terdapat dalam kedelai. Fosfatidil inositol. Oke, kita lihat lanjut. Sphingolipid. Nah, ini Pak Johan Tudikum, ini orang yang kemudian menemukan sphingolipid. Oke, sphingolipid itu kalau kita lihat dari dia punya gugus umumnya, ini seperti biasa ada asam lemaknya. Di gugus yang diberikan warna pink ini adalah sphingosine-nya. Nah, terus yang warna kuning ini adalah asam lemaknya.
Kemudian ada X-nya, gugus X-nya ini bisa macam-macam ya. Jadi kalau X-nya ini H, maka dia punya sphingolipid ini namanya ceramida. Tapi kalau gugus X-nya diganti dengan fosfopolin, makanya namanya menjadi sphingomyelin. Kalau diganti X-nya ini, gugusnya ini diganti mengikat glukosa, itu nanti namanya glukosi cerebrosida. Tapi kalau diganti dengan tetrasakarida seperti ini namanya menjadi laktosil ceramida, dan seterusnya. Bisa di sini ada kompleks dari oligosakarida. Oligosakarida itu monosakaridanya 4 gitu ya. Ini kalau seandainya mengikat oligosakarida, ini dia akan menjadi gangliosida. Nah, ini sphingolipid ya. Next, kita lihat lagi, sphingolipid ini kan struktur umumnya itu ada sphingosine-nya, yang warna pink ini, kemudian ada asam lemaknya, fatty acid-nya, dan yang kemudian gugus X ini. Nah, gugus X ini yang tadi yang kita bicarakan nih, bisa diganti macam-macam. Nah, sphingolipid dapat dipandang sebagai turunan daripada sphingosine ya. Ini ya karena dari punya rantai utamanya sphingosine ya, karena memiliki struktur yang mirip. Ceramida yang pertama tadi, kalau seandainya X-nya ini H itu adalah turunan sphingosine yang mengandung gugus asli dari asam lemak. Bukan gugus asli, gugus asli dari asam lemak. Gugus ini terikat pada gugus amino dalam bentuk amida. Ceramida terdapat dalam jumlah kecil pada jaringan tumbuhan dan juga hewan. Kemudian sphingomyelin adalah kelompok senyawa yang mempunyai rumus dan merupakan satu-satunya sphingolipid yang mengandung fosfat. Sphingomyelin terutama terdapat dalam jaringan syaraf. Dalam otak juga terdapat sphingomyelin yang mengandung sphingosine dengan beberapa ikatan tangkap. Jadi kalau yang ini ada di jaringan saraf dan juga jaringan otak ya, sphingomyelin. Kemudian ada glikolipid, golongan sphingolipid yang mengandung karbohidrat, contohnya cerebrosida. Cerebrosida terdapat dalam jaringan syaraf. Perbedaan antara masing-masing senyawa yang termasuk cerebrosida adalah pada jenis asam lemak yang terikat. Misalkan, terasin mengandung asam lemak lignoserat dan cerebron mengandung asam lemak hidroksilignoserat ataupun asam serobronat. Nah, ini sphingolipid tadi. Ini sphingosine-nya, asam lemaknya, dan ini gugus X-nya. Ini tadi kalau X mengikat H itu ceramida dan seterusnya ya. Nah, gambarnya seperti apa? Ini asam lignoserat yang tadi kita bicarakan. Kemudian ada asam cerebronat. Kemudian ada sphingomyelin. Ini gambar-gambarnya. Ulang lagi ya. Lanjut, kita lihat. Nah, yang menarik ini substansi daripada senyawa ya, menjadi kelompok senyawa untuk golongan darah AB ataupun O. Nah, ternyata dia itu sphingolipid kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kalau si ceramida tadi terus ngikat hanya ini ngikat glukosa, galaktosa ini dan seterusnya ini galaktosa fruktosa ini dia menjadi antigen O. Terus kalau antigen A itu perbedaannya di sini, oh dia tambah ini, tingkat galaktosa ini nih, dan seterusnya. Tapi kalau di antigen W, ini galaktosa, fruktosa. Perbedaan utama sih di sini ya. Ternyata dia punya golongan untuk antigen A, B, ataupun O itu, perbedaan utama itu pada jenis monosakarida yang diikat. Ini galaktosa fruktosa, kalau ini galaktosa baru fruktosa, kalau ini galaktosa fruktosa ditambah dengan galaktosa NaHC ya. Oke, next. Kita lihat selanjutnya terpen. Di alam banyak terdapat senyawa yang molekulnya dianggap terdiri atas beberapa molekul isoprena atau 2-metilbutadiena atau mempunyai hubungan struktural dengan isoprena. Isoprena yang maksud itu kayak begini. Kalau kita lihat ini selang-seling ya, rangkap 2, tunggal, rangkap 2 gitu. Ini isopren. Nah, senyawa tersebut yang ada isoprennya ini mengandung beberapa isopren ini dikelompokkan dalam golongan terpen. Molekul yang termasuk terpen terdiri atas kelipatan 5 daripada atom karbon. Yang termasuk dalam terpen, citral, pinen, geraniol, kamfer, karoten, vitamin A, fikol, dan juga squalen. Nah, citral, pinen, dan geraniol terdapat dalam minyak atsiri atau minyak yang mudah menguap yang berasal dari tumbuhan, misalnya terpentin dan juga minyak mawar. Terus kemudian citronellal itu terdapat pada minyak serai. Kemudian kamfer dalam alam terdapat pada pohon kamfer atau Cinnamomum camphora.
Kemudian wortel berwarna merah kekuning-kuningan mengandung banyak karoten yang merupakan pembentuk vitamin A. Vitamin A dapat diperoleh daripada minyak ikan paus. Fitol adalah salah satu hidrolisis dari klorofil. Kemudian squalen dapat diperoleh dari minyak ikan hiu. Oke, itu tadi. Nah, kalau kita lihat ini, nah ternyata retinal, senyawa yang untuk di retina mata kita itu berasal atau dibentuk daripada karoten. Makanya kan sering diomong, oh makan yang mengandung vitamin A atau yang ada karotennya itu untuk membantu kesehatan mata. Nah, ternyata emang retinal yang ada di retina itu terbentuk atau dari karoten itu sendiri. Nah, tahapannya seperti apa? Kita lihat ini beta karoten. Beta karoten itu akan mengalami pemutusan di titik ini. Nah, pemutusan ini akan menjadi retinol atau vitamin A1 retinol ya. Nah, ketika sudah di sini dengan proses oksidasi akan membentuk retinal. Jadi retinol menjadi retinal. Nah, kemudian dari retinal ini kalau retinal ini mengalami oksidasi, nah, itu akan menghasilkan asam retinoat dan kemudian asam retinoat ini merupakan sinyal hormonal terhadap sel epitel. Nah, kalau seandainya retinal ini dikenai dengan visible light atau sinar tampak, itu akan berubah menjadi dari cis retinal akan berubah menjadi transretinal ya. Dari transretinal ini akan menjadi sinyal saraf untuk ke otak. Oke. Nah, kita lihat lagi isopren. Vitamin-vitamin isopren. Vitamin isoprena itu apa saja? Contohnya vitamin E. Vitamin E ini merupakan suatu antioksidan. Ini isopren ini ya. Terus vitamin isopren yang lain itu vitamin K. Menjadi kofaktor untuk blood clotting, itu kayak penutupan luka ya. Ketika misalkan kita terluka terus berdarah itu kan lama darah membeku kemudian tertutup luka, itu dibantu oleh vitamin K. Oke, kita lihat ini isoprennya ini 1, 2, ini isoprennya vitamin K ya, ternyata isopren. Next, ada juga warfarin. Warfarin itu merupakan antikoagulan dari darah. Ini warfarin. Ini kemudian kita lihat di sini vitamin E merupakan antioksidan yang klasik. Vitamin K itu tidak pernah dalam bentuk pil vitamin ya. Vitamin K ini dibuat secara bebas oleh bakteri gut di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau vitamin K ini secara otomatis sudah dalam tubuh kita ya. Jadi tidak ada ceritanya vitamin K itu ada dalam bentuk pil gitu. Warfarin, kalau warfarin ini tadi itu merupakan salah satu daripada racun daripada tikus ya. Jadi kalau warfarin itu kan antikoagulan, anti beku nih. Nah, dia juga ini menjadi apa namanya? Racun ya di tikus-tikus. Nah, tetapi warfarin itu biasanya digunakan untuk menghindari stroke pada manusia. Nah, jadi kalau misalkan orang yang stroke itu kan salah satu penyebabnya itu kan adanya penyumbatan darah. Nah, penyumbatan atau penumpukan gumpalan darah ini dengan adanya disuntik dengan warfarin itu warfarin yang merupakan antikoagulan itu kan nanti akan yang tersumbat atau yang menggumpal tadi itu tuh akan digencerkan dengan adanya warfarin ini tadi. Oke, kita lihat lipid isopren yang lain. Ternyata ada mitokondrial, terus ada plastoquinon, ada ubiquinon, ada plastoquinon. Kalau ubiquinon itu ada di mitokondria, terus kalau plastoquinon itu ada di kloroplas. Ini juga yang ubiquinon ataupun plastoquinon ini ternyata juga merupakan isopren ya, lipid-lipid isopren ini karena kita lihat dia punya strukturnya ini ada isoprena. Oke, kita lihat lagi. Selain itu isopren yang cukup yang memiliki warna yang menarik ya, itu karotenoid. Kalau kita lihat ini burung yang ini yang dengan memiliki bulu berwarna merah ataupun berwarna kuning, ternyata mereka ini memiliki warna merah ataupun kuning ini merupakan
karoten ya, yaitu gugus isopren, tapi yang membedakan itu tuh hanya kalau di yang warna merah, yang memberikan warna merah ini kan karena adanya zat santesantin. Santesantin, nah ini gugus ujungnya ini gugus O. Tapi kalau yang ini yang warna kuning itu zeaxanthin, itu warna kuning cerah itu. Kalau yang santesantin ini gugus O, kalau si zeaxanthin ini gugus OH. Beda dasarnya itu hanya itu saja sih. Tapi memberikan overall kan kalau lihat dia punya strukturnya sama ya. Tapi gugus yang terakhir yang diikat itu kan berbeda. Nah, gugus yang berbeda ini ternyata memberikan kesan warna yang berbeda pula. Next, kita lihat steroid. Jenis lipid dengan struktur dasar yang sama dianggap sebagai turunan daripada perhidroksikloropentanofenantrena. Nah, terdiri atas 3 cincin sikloheksana terpadu seperti fenantrena, cincin A, B, dan C, dan sebuah cincin siklopentena yang bergabung pada ujung cincin sikloheksana. Jadi kalau steroid ini dia punya inti strukturnya itu seperti kayak tiga cincin sikloheksana. Ada 1, 2, 3 ini seperti fenantrena yang kemudian ditambahkan dengan mengikat satu cincin siklopentena. Jadi cincin 6 dengan cincin 51. Nah, ini turunan daripada steroid ya. Ini struktur dasar daripada steroid, atau di sini namanya ini berhidroksisiklopentanofenantrena. Struktur inti steroid kita bisa lihat di sini. Ada A, B, C, dan D. Ini inti steroid, kita lihat di sini. Untuk penomoran bisa lihat dari sini. Oke. Nah, contoh steroid itu yang paling umum yang kita ketahui ini adalah kolesterol. Ini sama, terus nanti dia punya C nomor 17, yang ini R-nya, alkilnya ini, rantai panjangnya ini. Ini, astagfirullahaladzim, bukan kolesterol ya, kolestanol. Kolestanol. Oke, selanjutnya. Banyak steroid dikenal dengan nama umum atau nama trivialnya. Contohnya, androsteron, progesteron, dan estron. Untuk memberi nama pada steroid digunakan beberapa patokan, yaitu beberapa jenis hidrokarbon yang mempunyai rumus tertentu sebagai senyawa asal. Misalnya, etiokolona, allopregnana, androstana, pregnana, dan juga estrana. Nah, kalau kita lihat di sini, etilkolona dia kayak gini, allopregnana. Ini perbedaannya di sini ada gugus CC lagi, estrana. Ini terus ada androstana sama pregnana. Oke. Nah, kalau kita lihat testosteron yang kita ketahui sebagai hormon reproduksi ya, testosteron, ini dia itu androstena yang ini. Androstena. Terus kalau progesteron itu ternyata dia turunan dari pregnana. Oke, ini progesteron ataupun testosteron sama-sama hormon reproduksi pada manusia ya. Kolesterol. Steroid atau sterol utama pada hewan itu kolesterol. Sangat hidrofobik atau tidak suka air, larut dalam pelarut lemak. Dapat mengkristal apabila dalam konsentrasi yang tinggi. Menyusun 25% lebih lipida membran. Prekursor steroid lain. Jadi dia menjadi bahan dasar untuk steroid yang lain dan juga prekursor untuk vitamin D3. Untuk yang vitamin D3 kan fungsinya menyerap kalsium dalam tubuh ya. Oke, kolesterol ini merupakan bahan mentah untuk sintesis hormon kelamin, bahan untuk membuat garam-garam empedu. Kolesterol terdapat dalam darah, empedu, dan juga jaringan syaraf. Ini kolesterol, gambarnya gini. Nah, ini strukturnya. Ini strukturnya. Nah, ini sekalipun gambarnya kayak gini ya, ini yang gambar yang lebih rapi ini, dan sebenarnya gambarnya kayak gini. Saya lihat di sini. Ini kolesterol penyebab yang jantung koroner gitu-gitu ya, salah satunya. Oke, next kita lihat steroid hormon
itu ternyata terbentuk daripada kolesterol. Itu tadi ya kita sudah bicarakan bahwa hormon-hormon steroid itu terbentuk daripada kolesterol. Jadi kalau dari isoprena dengan multi step ya, dengan banyak tahapan itu akan membentuk kolesterol. Multi step di sini dari isoprena untuk menjadi kolesterol itu akan melewati sekitar 20 tahapan enzimatik ya. Nah, dari kolesterol ini dia akan bisa menjadi ya untuk dibuat menjadi hormon, dibentuk ya menjadi hormon-hormon steroid. Testosteron, estradiol, kortisol, aldosteron, prednisolon dan prednison. Kalau kita lihat di sini kortisol itu testosteron, testosteron itu kan hormon reproduksi. Terus kalau kortisol itu untuk metabolisme glukosa, aldosteron itu untuk ekskresi garam. Nah, terus prednisolon ataupun prednison ini untuk antiinflamasi atau anti radang. Oke. Nah, kalau tadi ada kolesterol, sekarang ada 7-dehidrokolesterol. Terdapat di bawah kulit, hanya berbeda sedikit dengan kolesterol, yaitu terdapat ikatan rangkap CC antara atom C nomor 7 dan juga nomor 8. Ada dalam jaringan-jaringan bersama kolesterol. Dengan sinar UV, 7-dehidrokolesterol dapat diubah menjadi vitamin D. Kekurangan vitamin D menyebabkan kerapuhan tulang. Kita lihat, sinar matahari mengandung sinar UV, maka berjemur pada pagi hari sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, kan sinar matahari itu kan mengandung sinar UV. Nah, di bawah epidermis kulit kita itu kan ada 7-dehidroksikolesterol. Nah, ketika kena sinar UV dia akan berubah menjadi vitamin D. 7-dehidroksikolesterol ini disebut juga sebagai provitamin D. Kena matahari juga baru diubah menjadi vitamin D. Vitamin D ini kalau kurang itu menyebabkan kerapuhan pada tulang. Nah, ini 7-dehidroksikolesterol. Oke. Selanjutnya, sintesis daripada vitamin D. Nah, metabolisme mekanisme kita lihat di sini. 7-dehidroksikolesterol tadi itu ketika terkena oleh sinar UV itu akan membentuk kolekalsiferol atau vitamin D3. Nah, kolekalsiferol ini atau vitamin D3 ini dengan beberapa tahapan itu akan diubah menjadi dihidroksi kolekalsiferol atau dihidroksi vitamin D3. Nah, ini tahapan pembentukan vitamin D-nya. Next, kalau kita lihat di sini tadi sudah dikatakan ya bahwa sinar matahari itu mengandung sinar UV yang kemudian berguna untuk mengubah provitamin D yang pada bawah jaringan kulit kita untuk menjadi vitamin D, dan ini berguna untuk pertumbuhan tulang. Nah, ini gambaran ini adalah gambaran ketika seorang anak yang kemudian hidup di ruangan yang tidak ada sinar matahari ya, ruang tertutup yang kemudian tidak disinari matahari. Ternyata anak ini mengalami kecacatan, mengalami pertumbuhan tulang yang tidak sempurna dengan usia yang sekian, ternyata belum bisa kemudian menopang dalam artian berjalan ya. Nah, ketika anak ini ditemukan keadaannya seperti ini, ketika sebelum dikasih treatment dengan vitamin D ini seperti ini. Nah, setelah 14 bulan di treatment ini dijemur ya, misalnya diperlakukan dengan dijemur dengan matahari pagi, ternyata si provitamin D-nya ini kemudian berubah menjadi vitamin D dengan adanya sinar matahari tadi, dan dia akan tumbuh menjadi anak dengan tulang yang kemudian pertumbuhan tulangnya lebih baik. Bisa lihat di sini ya. Next, vitamin itu merupakan sesuatu yang indah ya, sesuatu yang menarik. Banyak kandungan ya, banyak makanan itu banyak mengandung ini. Dia ini vitamin memang dibutuhkan sedikit, tapi kalau sekalinya dia kurang, ini efeknya luar biasa. Oke, selanjutnya orgesterol. Mempunyai struktur sama dengan 7-dehidroksikolesterol namun berbeda pada rantai sampingnya. Ergosterol dapat juga membentuk vitamin D apabila dikenai sinar UV. Jadi provitamin D itu bukan hanya 7-dehidrokolesterol tetapi juga ergosterol.
Ergosterol maupun 7-dehidroksikolesterol, 7-dehidrokolesterol merupakan sama-sama merupakan provitamin D. Ini 7-dehidrokolesterol, ini ergosterolnya. Perbedaan mendasarnya itu di rantai samping ya. Kalau kita lihat di sini, ininya. Di sini CH3, di sini hanya ngikat CH3, metil satu lagi di sini, tapi ini bisa ada 2 lagi di sini. Oke, ini perbedaan ergosterol dengan 7-dehidrokolesterol. Dua-duanya sama-sama merupakan provitamin D, pembentuk vitamin D. Oke, selanjutnya ada lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan lipid yang terdapat dalam alam, bergabung dengan senyawa lain, misalnya protein ataupun karbohidrat. Lipid ditambahin protein disebut sebagai lipoprotein, terdapat dalam plasma darah. Bagian lipid dalam lipoprotein umumnya adalah trigliserida, fosfolipid, ataupun kolesterol. Lipid kalau ditambah dengan karbohidrat jadinya lipopolisakarida, terbentuk dalam dinding sel beberapa jenis bakteri. Ini lipid kompleks ya, ada lipoprotein, ada lipopolisakarida. Nah, lipid penyusun membran. Nah, di membran sel itu kan paling pinggirnya itu membran ya. Nah, lipid penyusun membran itu ada kelompok gliserol fosfolipid, kemudian ada sphingolipid, terus kemudian ada glikosphingolipid dan juga ada kolesterol. Kalau kita lihat ini membran sel, di sini ada kolesterol, ini lipid ya. Ini glikolipid, ini berarti lipid dengan berarti dengan karbohidrat. Terus ini glikoprotein. Kalau glikoprotein protein dengan karbohidrat. Ini karbohidrat, ini protein ya. Nah, kita lihat di sini posisinya lipid yang menyusun di bagian membran itu apa saja. Oke. Kita lihat sifat membran biologis. Membran memiliki susunan seperti lembaran dan hanya sedikit molekul yang cukup tebal dan membentuk batas penutup. Ketebalannya 60-100 angstrom. Tersusun atas lipida dan juga protein. Rasio berat protein terhadap lipid adalah 1/4. Jadi lebih banyak proteinnya ya, lebih banyak lipidnya ya, karena 1 bagian protein 4 bagian lipid. Sampai 4:1, bisa juga lebih kebalikannya ya. Juga mengandung karbohidrat yang terikat pada lipid dan juga protein. Lipida membran relatif molekul kecil yang memiliki gugus hidrofil dan hidrofob, berupa lipid bilayer sebagai lembaran bimolekuler tertutup. Jadi kalau lipid yang ada di membran itu ada bagian yang gugusnya hidrofil, suka air, tapi ada yang juga hidrofob yang tidak suka air. Itu seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ada yang ekornya hidrofil, yang kepalanya hidrofil, ekornya hidrofobik. Protein spesifik menyebabkan perbedaan fungsi membran. Jadi kalau protein yang ada pada membran itu tuh spesifik ya, tergantung jenis proteinnya apa saja. Jadi bisa jadi protein sebagai pompa, sebagai pintu keluar masuknya molekul, reseptor molekul, transducer energi, dan juga enzim. Oke, sifat membran biologis yang lain itu memiliki ikatan non-kovalen, asimetris, dan memiliki struktur cair. Oke, ini kalau tahapan ya ketika kita mau mengidentifikasi struktur dari lipid-lipid ini kan macam-macam ya. Kalau seandainya misalkan ada suatu jaringan, terus kita mau melihat, oh dia punya ini kandungan lipidnya apa saja. Misalkan jaringan, kita homogenisasi ini namanya jaringannya itu dipotong kecil atau dihancurkan, kemudian dilarutkan ke dalam pelarut ini, entah itu kloroform, metanol, ataupun air. Nah, kloroform, metanol, ataupun air ini nih kan nanti dia lipid itu kan lebih larut dalam kloroform ya, nanti akan terpisah seperti ini. Nah, di dipisah ini kita akan dipisahkan. Setelah dipisahkan itu kita bisa identifikasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis ataupun dengan menggunakan HPLC, ataupun dengan menggunakan spektrofotometri massa. Dengan adanya ini kita akan bisa dapat dia punya jenis struktur, kita dapat bisa mengidentifikasi struktur daripada lipidnya. Ini tahapannya. Oke, ini lipid biologi yang ada di dalam tubuh kita yang umumnya yang lebih banyak ya, ada asam lemak, ada gliserolipid, ada gliserofosfolipid, ada fosfatidil etanolamin, sphingolipid, sterolipid, lipid prenol, saccharolipid, dan polipeptida. Ini kategori 8 kategori ya daripada lipid biologis. Oke, ini kalau kita bagi
tipe-tipe atau jenis daripada lipid ini kita akan bisa melihat seperti ini. Ini yang sudah kita bahas satu tadi. Kemudian saya pikir itu saja. Terima kasih untuk lipid, cukup lumayan. Untuk selanjutnya kita akan masuk di protein. Untuk tugas protein ini ada tugasnya. Oke. Dan ini uji kompetensi untuk protein. Oke. Saya pikir sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.